Nah, anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini dengan saya mau bertanya dulu. Pada tema 1 ini, kalian sudah diajarkan mengenai materi tentang tumbuhan sahabatku. Kemudian sekarang adalah menginjak tema yang subtema kedua adalah hewan sahabatku. Kemudian yang PKN-nya adalah kalian diajak belajar penerapan nilai-nilai Pancasila, sila ke-1, kedua, ketiga, keempat. Ya kan? Kemarin sudah. Nah, untuk hari ini, pembelajaran hari ini, kita akan memperdalami lagi tentang materi bahasa Indonesia yang sering menjadi soal. Jadi soal-soal tersebut sering keluar dalam ujian. Nah, kita tidak hanya mempersiapkan materi dalam ujian saja tidak, tetapi merupakan pengetahuan buat kalian nantinya. Oke. Nah, materi bahasa Indonesia itu antara lain adalah mesti ada yang namanya paragraf sesuai dengan yang digalakkan sekarang yaitu program literasi. Nah, kemudian di dalam paragraf tersebut otomatis kita harus mengerti terdiri dari apa paragraf itu, kemudian bagaimana cara mencarinya, ya kan? Nah, yang sudah kita pelajari kemarin adalah mengenai kalimat utama, kemudian ide pokok. Bahkan kalian sudah diberikan tugas mencari kalimat utama dan ide pokok. Setelah dikoreksi oleh Bu Atik, dan hasilnya sudah kalian terima, ada beberapa yang sudah mengerti dan ada juga yang belum memahami. Maka dari itu perlu kiranya Wati untuk mengulang materi tersebut sekaligus mencari kesimpulan dalam paragraf tersebut. Bentar, Wati mau share screen dulu. Terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya, bentar. Sudah, Bu. Loh, mana hilang? Cepat. Bentar. Tapi sekarang nggak apa-apa. Kan nanti ditanya tahu ada di situ. Ya. Ini adalah materi dari hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenai bahasa Indonesia, kemudian PKN dan IPS. Tujuan dari materi kita belajar hari ini adalah 1, membuat kesimpulan berdasarkan ide pokok.
Kemudian yang kedua adalah penerapan nilai-nilai Pancasila sila kelima dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mengenai membandingkan kegiatan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Ya. Berikutnya, mari kita ke materi yang pertama, yaitu dalam suatu paragraf itu pasti ada yang namanya kalimat utama. Mic-nya dibuka ya. Berdasarkan letaknya, kalimat utama itu dibedakan ada berapa. Berdasarkan letaknya, kalimat utama itu ada di mana saja dalam suatu paragraf. Mana? Awal paragraf. Paragraf. Kalimat Paragraf. Iya, betul. Nah, di mute lagi ya. Jadi untuk mengingat dalam mencari kalimat utama dalam suatu paragraf itu para kalimat utamanya di mana? Yaitu kita singkat saja kalimat utamanya ada di A, B, C. Nah, itu apa? Mic-nya tolong di mute. Nah, A-nya apa? Yaitu di awal. Artinya apa? Di awal paragraf. B-nya di mana? Belakang paragraf atau bagian akhir paragraf. Kemudian C-nya apa? Yaitu C-nya campuran. Oke, jadi berdasarkan letaknya kalimat utama itu ada di awal paragraf, di akhir paragraf, dan campuran. Oke. Tetapi biasanya untuk anak-anak pada tingkatan SD itu paragraf biasanya terletak di awal paragraf. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mencari kalimat utama? Cara mencari kalimat utama, siapa yang mau jawab? Ada ciri-cirinya, biar kalian nanti tahu. Yuk, siapa yang mau jawab? Fadilah. Fadilah, ayo. Carmelita Yuswantoro. Kata-katanya bersifat umum. Kata-katanya bersifat umum. Terus apa lagi? Pokok pembahasan. Pokok pembahasan. Apa lagi? Ada? Ya, jadi sebagian dari anak-anak sudah paham ya. Cara mencari kalimat utama. Yuk, sekarang disiapkan alat tulisnya. Cara mencari kalimat utamanya itu mempunyai ciri. Nah, kalian tentunya pertama kali harus membaca terlebih dahulu ya. Jadi, cirinya itu merupakan suatu pengulangan atau repetisi, kalimatnya ada yang diulang. Paham? Yang pertama, jadi kalimat utama cara mencarinya adalah cirinya adanya repetisi atau pengulangan kata atau pengulangan kalimat. Oke, satu. Kemudian ada kata yang namanya penunjuk. Misalnya ini, itu, iya, nya, dan sebagainya. Itu cirinya
ada kalimat utama. Nanti kita akan belajar. Nah, kalau sudah kalimat utama itu sudah tahu, maka di dalam kalimat utama itu ada yang namanya ide pokok. Oke. Jadi seperti tugas kemarin kalian disuruh mencari ide pokok. Berarti cara yang pertama kalian harus apa? Membacanya. Pinter. Membacanya. Yang kedua, Baca seluruh paragraf. mencari kalimat utama wajib. Jadi kalau anak-anak ada tugas disuruh mencari ide pokok, tentukan ide pokok paragraf berikut. Maka langkah yang pertama adalah dibaca. Setelah dibaca, anak-anak mencari kalimat utama. Paham ya? Nah, kalau kalimat utamanya sudah bisa menentukan, ya, menentukannya dengan ciri-ciri tadi, yaitu 1, terdapat pengulangan atau repetisi. Yang kedua, cirinya ada kata penunjuknya, misalnya seperti ini, itu, tersebut, kemudian nya, dia, itu merupakan kalimat utama. Kemudian setelah itu kita harus tahu ide pokok. Tadi sudah ada kalimat utamanya. Dari kalimat utama tadi kalian cari intinya. Intinya kalimat utama. Itulah yang disebut dengan ide pokok. Nah, kalimat-kalimat yang ada pada paragraf, kalimat utama sudah ada, di dalam kalimat utama ada ide pokok, kemudian ada beberapa kalimat berikutnya. Nah, kalimat-kalimat berikutnya yang menjelaskan kalimat utama itu dinamakan dengan pinter, kalimat penjelas. Paham? Nah, sekarang saya tampilkan nih langkah-langkah membuat kesimpulan. Ya, langkah membuat kesimpulan. Ini yang pertama adalah tentu saja membaca terlebih dahulu, kemudian menentukan kalimat utamanya seperti tadi. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan ide pokoknya. Nih ya, ini sebagai langkah awal kalian. Kemudian yang keempat adalah mencatat informasi-informasi penting dalam kalimat penjelas, setiap kalimat penjelasnya. Langkah yang terakhir adalah menyampaikan ide pokok dan informasi penting tersebut dengan bahasa yang menarik, bahasamu sendiri tetapi yang menarik. Ada pertanyaan dari sini? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Tidak. Ada. Nanti langsung kita praktek ya. Nanti langsung kita praktek. Ini cara menentukan atau membuat kesimpulan. Oke, diingat-ingat. Pertama apa tadi ya? Membaca. Pertama membaca. Yang kedua kalimat
Yang ketiga apa? Bukan Ya. Bentuk pokoknya. Empat. Iya. Yang Mencatat informasi penting. Yang kelima angka yang terakhir adalah yang menarik. betul. Nah, sekarang pertanyaannya buat di sini adalah menyampaikan ide pokok dan informasi penting. Nah, apakah kan informasi penting ini kan diambil dari setiap kalimat penjelas, ya kan? Tentunya informasi pentingnya lebih dari satu. Nah, apakah informasi penting yang kalian temukan dalam kalimat penjelas itu nantinya dipakai semuanya dalam membuat kesimpulan? Jawab. Ya apa tidak? Tidak. Tidak, betul. Tidak semua informasi penting yang ditemukan dipakai di dalam kalimat membuat kesimpulan. Nah, yang dipakai yang mana? Yang Garis besarnya. Yang penting saja, diambil dari penting yang terpenting. Ya, lanjut. Nah, ciri-ciri kesimpulan dari suatu teks laporan. Cirinya apa kesimpulan itu? Kan di dalam soal mestinya kan ada satu, kalian disuruh menentukan kesimpulan. Nah, dalam mencari beberapa opsi pilihan yang mana yang merupakan kesimpulan, tentunya kalian harus paham ciri-cirinya. Cirinya kesimpulan itu apa? Kalimat kesimpulan itu apa cirinya? Satu, merupakan inti dari suatu laporan. Ya, menentukan inti, merupakan intinya dari suatu laporan. Ciri yang kedua yaitu menggunakan kosakata baku. Nah, kosakata baku itu yang bagaimana? Siapa yang mau jawab? Yuk, sebutkan nama. Yang benar. Yang benar. Siapa lagi? Sebutkan nama. Yang ada pada kamus bahasa Indonesia. Yang sesuai atau yang terdapat pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bu, memang bahasa Indonesia ada kamusnya. Ada apa tidak? Ada. Tidak hanya bahasa Inggris, tetapi bahasa Indonesia ada kamus besarnya. Weh, habis gini, mau aku belikan KBBI, Ma. Ya. Kalau sudah dibeli, otomatis harus dibaca. Di dalamnya ada apa saja. Ciri yang ketiga, ya. Ciri yang ketiga adalah berisi pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Itu cirinya. Kemudian masih ada lagi, yaitu dibuat berdasarkan ide pokok dan informasi dari teks laporan dengan menggunakan kalimat sendiri. Sama dengan langkah-langkahnya tadi ya. Tinggal diuraikan saja. Cirinya yaitu, saya ulangi lagi, merupakan inti dari suatu laporan. Menggunakan kosakata baku. Kosakata baku itu adalah kata-kata baku yang sesuai dengan KBBI. Misalnya, contoh kosakata baku misalnya. Misalnya begini ya.
Saya ingin menyampaikan. Saya ingin menyampaikan. Ini kalimat yang pertama. Saya ingin menyampaikan. Kalimat yang kedua adalah aku ingin sampaikan. Kalimat yang kedua, aku ingin sampaikan. Kalimat yang pertama saya ulang, saya ingin menyampaikan. Kalimat yang kedua adalah aku ingin sampaikan. Mana yang merupakan kalimat baku? Sebut nama. Saya ingin menyampaikan. 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 Jadi kata bakunya adalah saya. Kata tidak bakunya adalah aku. Oke. Lagi. Misalnya begini. Bukan buati saja ya. Coba kalian membuat kalimat atau membuat kata baku dan tidak baku misalnya. Satu saja. Boleh kalimat, boleh kata. Yuk, sebut nama. Aisyah Putri. Ayo Aisyah Putri. Saya pergi ke Jakarta. Bagaimana diulang? Saya ingin membeli. Saya ingin membeli. Saya ingin membeli buku. Saya ingin membeli buku. Terus kalimat pembandingnya adalah sebentar. Saya ingin membeli buku. Kalimat yang pertama. Kalimat pembandingnya, kalimat keduanya bagaimana? Buku. Iya. Aku ingin. Jadi mana yang kalimat baku dan mana yang bukan baku? Aku ingin membeli buku. Iya, aku ingin membeli buku. Saya ingin membeli buku. Pintar. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Dimulai dari yang khusus menuju yang umum. Nah, jadi ciri yang berikutnya adalah jika ada ciri di situ dimulai dari yang khusus menuju ke yang umum. Nah, ini adalah ciri dari suatu kesimpulan. Yuk. Disampaikan secara lengkap dan menarik. Menarik itu artinya kalimatnya itu jelas sesuai dengan kalimat bakunya, kemudian runtut dari khusus menuju ke umum, kemudian mewakili semuanya, lalu disampaikan atau dituliskan secara lengkap dan menarik. Nah, kita lanjut. Nih. Perhatikan di sini. Bandeng Asap, kita kan berada di wilayah Sidoarjo ya. Wilayah Sidoarjo terkenal dengan kota Bandeng, kota udang. Nah, yang di bentar ada yang masuk. Kelihatan ya. Yang diangkat adalah bandengnya, yaitu bandeng asap. Bandeng, perhatikan di sini. Yuk, mulai diperhatikan kalimat ini, paragraf ini. Bandeng asap merupakan makanan khas berbahan dasar ikan bandeng yang dimatangkan melalui proses pengasapan.
Proses pengasapan ikan bandeng dilakukan dengan cara khusus sehingga menghasilkan bandeng yang gurih, tidak amis dan tidak gosong. Bandeng asap merupakan makanan khas dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selain menjadi makanan khas, bandeng asap juga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh bagi masyarakat yang berkunjung ke Jawa Timur. Nah, ini adalah kalian disuruh membuat kesimpulan. Sudah membuat kesimpulan. Sudah siap dengan buku tulisnya dan alat pensilnya? Sudah. Buat dituntun ya. Buat dituntun. Tadi di dalam membuat kalimat kesimpulan, langkah yang pertama adalah dibaca, ya kan? Langkah yang kedua apa tadi? Menentukan kalimat utamanya. Menentukan kalimat utama, pinter. Nah, dalam menentukan kalimat utama itu ada cirinya, yaitu satu, ada pengulangan kata atau pengulangan kalimat. Mari kita lihat di sini ya. Mari kita lihat kalimat yang pertama. Bandeng asap. Tolong di-mute mic-nya. Bandeng asap merupakan makanan khas berbahan dasar ikan bandeng yang dimatangkan melalui proses pengasapan. Ini kalimat yang pertama. Proses pengasapan ikan bandeng dilakukan dengan cara khusus sehingga menghasilkan bandeng yang gurih, tidak amis, dan tidak gosong. Dari kalimat kedua itu, adakah kata yang mengulang dari kalimat pertama? Jawab. Ada. Buka mic-nya. Ada. Apa? Bu. Kata apa? Bandeng. Bandeng ikan bandeng asap. Kata? Ikan bandeng. Iya, betul. Ikan bandeng. Pengasapan ikan bandeng. Lanjut ya, ini kalimat kedua. Kita lanjutkan kalimat yang ketiga. Bandeng asap merupakan makanan khas dari Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, di sini ada pengulangan kata. Jawab. Buka mic. Ada. Ya, itu kata. Asap. Bandeng asap. Bandeng asap. Kita perhatikan kalimat yang betul, stop. Kita perhatikan kalimat yang keempat. Selain menjadi makanan khas, bandeng asap juga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh bagi masyarakat yang berkunjung ke Jawa Timur. Ada pengulangan? Ada. Yaitu kata Jawa Timur. bandeng Jawa Timur. No, bukan Jawa Timur, tapi bandeng asap. Bandeng asap. Iya. Makanan Stop. Bu. Bandeng, Bu. No. Yang betul bandeng asap, bukan yang lain. Stop. Nah, sekarang berarti dari kalimat kedua, ketiga, dan keempat di sini ada pengulangan kata bandeng asap. Oleh karena itu, kalimat utamanya terletak di jawab. Kalimat utama terletak di Asap. dengar pertanyaan Bu Ati. Dengarkan dulu pertanyaannya. Kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat terdapat pengulangan kata. Nah, oleh karena itu, maka
kalimat utama terletak di kalimat yang mana? Kalimat 1, Kalimat 2, 3, dan 4. Kalimat 1. Kalimat 1. Kalimat 1. Stop. Tulis sekarang. Jadi kalimat utamanya ada di kalimat nomor 1, yaitu bandeng asam merupakan makanan khas berbahan dasar ikan bandeng yang dimatangkan melalui pengasapan. Langkah yang kedua sebelum membuat kesimpulan, sebelum membuat kesimpulan tadi adalah setelah kalimat utama ditemukan, maka kita harus jawab. Menentukan ide pokok. Ide pokoknya diambil dari ide pokoknya diambil dari kalimat utama. Nah, ini kalimat utamanya. Ini kalimat utamanya. Bandeng asap merupakan makanan khas berbahan dasar ikan bandeng yang pematangannya melalui pengasapan. Ini kalimat utamanya. Sekarang tentukan ide pokoknya, diambilkan dari sini. Ide pokok merupakan inti dari kalimat utama ini. Afandi? Ya, ide pokoknya apa? Afandi. Bandeng asap. Bandeng asap. Yang lainnya, siapa yang mau jawab Pasa? Bandeng asap merupakan makanan khas Jawa Timur. Ada di sini Jawa Timur? Di sini ada? Tidak. Berarti belum benar. Ayo, siapa lagi? Raise hand, coba. Fardan dulu. Bandeng asap merupakan makanan khas berbahan dasar ikan bandeng. Bandeng asap merupakan makanan khas berbahan dasar ikan bandeng. Nimal Maula, Nimal. Bandeng asap merupakan makanan khas berbahan dasar ikan bandeng. Ada lagi yang mau jawab? Raise hand. Jawab. Nah, sekarang ide pokoknya mari kita lihat. Nah, bandeng asap adalah makanan khas berbahan dasar ikan bandeng. Betul. Nah, kemudian langkah yang keempat, apa tadi? Cari informasi penting. Informasi pentingnya dari mana? Ide pokok. Ayo, lupa. Informasi pentingnya dari Kalimat penjelas. dari mana? Kalimat penjelas. Betul. Dari setiap kalimat penjelas. Yang merupakan kalimat penjelas tadi kalimat nomor berapa? Resen. Biar enggak celometan. 2, 4. Afandi. Kalimat nomor 1. Kalimat nomor 1, kalimat yang merupakan kalimat penjelas. Yo, siapa? Zaki. 2, 3, 4, Bu. 2, 3, dan 4. Betul. Jadi kalimat penjelasnya adalah kalimat nomor 2, kalimat yang ketiga, dan kalimat keempat. Nah, coba dicari informasi penting yang kalian dapat dari kalimat nomor 2. Informasi penting dari kalimat nomor 2. Kalau sudah ketemu, raise hand. Ayam, bebek, dan ikan termasuk sejenis hewan. Kalimat nomor 2. Kalimat nomor 2. Kalimat nomor 2
bunyinya proses pengasapan Proses ikan pengolahan bandeng ikan dilakukan bandeng. dengan cara khusus. Proses pengasapan Lagi apa? ikan bandeng. Proses pengasapan ikan Ikan bandeng. bandeng. Coba informasi penting yang kalian dapat di kalimat nomor 3. Aisyah. Indra. Merupakan makanan khas Bandeng asap merupakan Bandeng asap merupakan makanan. Sudah ditulis tadi? Sekarang informasi penting kalimat yang keempat. Yuk, raise hand. Aisyah, lagi. Belum? Selain menjadi makanan khas, bandeng asap juga bisa dijadikan oleh bagi masyarakat yang berkunjung ke Jawa Timur. Ya, ayo. ya Bu. Jawa Timur. Iya, mari kita lihat informasi penting apa yang kita dapatkan, yaitu 1, pengasapan ikan bandeng dilakukan dengan cara khusus. Kemudian yang kedua adalah bandeng asap makanan khas dari Sidoarjo. Kemudian informasi penting yang ketiga adalah bandeng asap bisa jadi makanan oleh-oleh. Ya. Nah, kemudian kita membuat kesimpulannya. Sekarang kita buat kesimpulannya. Kesimpulannya tadi dengan cara bagaimana? Dengan kali Ini dari laporan. Iya, kalimat kita tuliskan dengan kalimat sendiri, tapi diambilnya dari sama ide pokok dan informasi penting. Tetapi informasi penting ini tidak diambil semuanya, tidak dipakai semuanya, tapi pakailah yang penting saja. Ketiga ini tidak diambil semuanya, tapi ambillah yang terpenting, yang berkaitan dengan kalimat utama dan ide pokok. Nah, kalau sudah ketemu, ini sudah membuat kalimatnya, coba siapa yang mau membuat kalimat kesimpulannya? Sebut nama. Endra. Endra. Belum. Oh, belum. Menit. 1. Sudah? Saya Bu. Oke, sama. Nama siapa? Sakit? Yuk. Bandeng asap makanan berbahan dasar ikan Sidoarjo, Jawa Timur, dijadikan sebagai bahan oleh-oleh bagi masyarakat yang berkunjung ke Jawa Timur. Oke. Ada lagi? Dan daging bandeng yang Siapa nama? diproses Nama. bisa Bu. Oke, ayo. Khalifah nama siapa? Nama ibu apa nama anak? Ayo. Bu. Ayo nama anak. Iya, nama anak sekarang. Ibunya ikut sekolah. Ya. Bandeng asap. Bandeng asap berbahan dasar bandeng yang diproses melalui
Pengasapan berasal dari Sidoarjo yang bisa dibuat oleh-oleh. Simpan dulu ya. Ada yang lain lagi? Ya. Saya, Bu. Oke, Vira. Yo. Bandeng asap merupakan oleh-oleh khas dari Sidoarjo, Jawa Timur. Berarti simpan dulu ya. Siapa lagi? Raisa. Ayo Bandeng Raisa. asap bisa dibuat oleh-oleh Jawa Timur. Bandeng asap dibuat oleh-oleh Jawa Timur. Ada lagi yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa namanya? Resen, Evi. Aisyah. Oh, Aisyah. Yo. Aisyah. Iya, oke. Ayo Aisyah. Bandeng asap makanan berbahan dasar ikan. Khas dari Sidoarjo. Khas dari Sidoarjo. Ayo, Edward. Bandeng asap makanan khas berbahan dasar ikan melalui proses pengasapan dari Sidoarjo dan oleh-oleh khas Sidoarjo. Ya. Coba lain lagi? Ada yang lain lagi? Ayo. Apandi? Itu kan baca kan? Avandi. Yo. Dibuka mic-nya. Bandeng asap bisa jadi makanan oleh-oleh Jawa Timur. Bandeng asap bisa menjadi makanan oleh-oleh Jawa Timur. Masih ada lagi? Fardan, Izam. Bandeng asap merupakan makanan khas Sidoarjo berbahan dasar ikan bandeng dan bandeng asap adalah oleh-oleh Jawa Timur. Ya, yuk kita ingat dulu tadi cirinya kalimat kesimpulan adalah yang utama adalah kalimat itu merupakan kalimat baku. Kalimat baku selain sesuai dengan KBBI, kalimatnya tidak bulat. Ya, kalimatnya tidak bulat. Oke. Terus yang kedua adalah dari khusus menuju ke umum. Itu adalah ciri dari kalimat kesimpulan. Kemudian yang kedua yang berikutnya adalah mencakup keseluruhan. Cakup keseluruhan, kemudian disampaikan dengan kalimat yang lengkap dan menarik. Nah, kalian tadi sudah menyimpulkan ada beberapa yang sudah sesuai dengan ciri-ciri tersebut, ada beberapa yang masih belum. Nah, kita lihat ya, kalimat kesimpulannya bagaimana. Di sini ada bandeng asap, kalimat utamanya ya, bandeng asap. Makanan khas berbahan dasar bandeng, pematangannya melalui pengasapan. Kemudian ide pokoknya adalah bandeng asap makanan khas berbahan dasar ikan bandeng. Terus kalimat informasi kalimat penjelasnya adalah pengasapan ini. Terus bandeng asap makanan khas dari Sidoarjo. Bandeng asap bisa dijadikan makanan oleh-oleh. Nah, ini semuanya harus ada. Tetapi informasi yang diambil dari informasi penting ini tidak dipakai semuanya, tapi dipakai yang penting saja. Kita lihat. Jadi kesimpulannya adalah bandeng asap makanan khas berbahan dasar ikan bandeng yang diasap khas Sidoarjo. Iya. Ini di sini. Paham? Paham, ya? Bu. Paham, Bu. Mbak, ini saya hentikan dulu. Ke berikutnya saya share yang
Ini terlihat? Terlihat. Ini adalah paragraf berikutnya. Belum, Bu. Ikan? Belum, Bu. Terlihat, Belum. Bu. Belum terlihat. Oh, belum terlihat. Belum. Oke. Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Belum. Kita Bentar ya. Bentar. Belum kelihatan. Bentar. Belum, Bu. Oke, Belum kelihatan. Belum. Ya, bentar. Bentar ya. Nggak bisa. Belum, Bu. Iya, bentar. Kelihatan, Bu. Belum kelihatan, Bu. Iya, sebentar. Maaf, nggak bisa. Pakai yang ini aja. Bentar.
Udah kelihatan, Bu. Iya, Udah kelihatan, Bu. udah kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Jaringannya. Aduh. Terlihat? Terlihat, Bu. Ya. Terlihat, Bu. Nah, Terlihat, Bu. oke. Terlihat, Bu. Nah, yo, sekarang kita perhatikan di sini. Unsur yang paling berperan, ini paragraf berikutnya ya, kalian siap-siap lagi. Unsur yang paling berperan dalam pembuatan bandeng asap adalah asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu. Pengasapan akan menghasilkan efek pengawetan yang berasal dari beberapa senyawa kimia yang terkandung di dalam kayu tersebut. Senyawa kimia tersebut meliputi aldehid, ester, furan, lakton, fenol, serta asam-asam organik seperti asam semut dan asam cuka. Komponen asap dalam pengasapan dapat dijadikan sebagai sumber aroma, warna, antimikroba, dan antioksidan. Kalian cari kesimpulannya dengan melihat pertama kali adalah kita menentukan kalimat utama. Nah, kalimat utama cirinya tadi harus ada pengulangan. Unsur yang paling berperan dalam pembuatan bandeng asap adalah asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu. Kalimat yang kedua, pengasapan akan menghasilkan efek pengawetan yang berasal dari beberapa senyawa kimia. Di sini ada pengulangan apa tidak? Dari kalimat yang kedua ini ada pengulangan dari kata yang pertama apa tidak? Tidak. Tidak ada? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak. Coba perhatikan di sini ada kata pengasapan. Asap. Asap di sini ada tidak? Ada asap yang dihasilkan. Nah, ini ya, buah yang akan menghasilkan ini kan. Nah, bentar, tak ganti warnanya dulu.
Nah, kemudian kalimat yang ketiga, senyawa kimia tersebut alkohol dan sebagainya. Adakah pengulangan? Tidak. Tidak ada. Komponen dalam pengasapan dan dijadikan sebagai kalimat yang keempat ini. Nah, di sini tidak ada kalimat yang ini adalah tidak ada pengulangan ya. Tetapi di sini akan menjelaskan kalimat sebelumnya. Jadi dari sini dapat kita ambil kalimat utamanya, kalimat yang nomor berapa? Yo, jangan main-main dulu, jangan main-main dulu. 2, Bu. Kalimat yang nomor 1. 2. Kalimat nomor 1 adalah kalimat utamanya. Adalah kalimat utamanya. Jadi ahza dihentikan, mainannya dihentikan. Jadi ahza mainannya dihentikan. Sebentar, ini belajar apa chatting? Belajar, Bu. Lalu dihentikan chattingnya. Belajar, Bu. Chattingnya dihentikan. Belajar, Bu. Belajar, Bu. Chattingnya dihentikan. Yang saya sebut tadi dihentikan. Jaki, Firjat. Jadi saya ulang, kalimat utamanya ditemukan di sini. Kalimat yang pertama. Nah, ini kemudian kalian ambil ide pokoknya. Jadi, kalimat utamanya adalah unsur yang paling berperan dalam pembuatan bandeng asap adalah asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu. Ide pokoknya apa? Ide pokok adalah inti dari kalimat utama. Ya, seperti tadi, ide pokoknya adalah inti dari kalimat utama. Fadila. Unsur yang paling berperan dalam pembuatan bandeng asap adalah asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu. Endra, coba disimpan dulu ya jawabnya. Revalin. Bandeng asap adalah asap yang dihasilkan dan pembakaran kayu. Bandeng asap adalah asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu. Yang lain lagi? Pembuatan bandeng asap dari berbahan pembakaran kayu. Pembakaran kayu. Ada lagi? Satu lagi. Siapa yang mau mengungkapkan? Ya, Endra. Asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu. Pembuatan bandeng. Nah, jadi ide pokok. Ya, ide pokoknya yang kalian cari tadi adalah sudah benar. Hanya saja kalimatnya jangan terlalu panjang.
Jang. Jadi unsur yang berperan dalam pembuatan bandeng asap adalah pembakaran kayu. Jadi itu ide pokoknya. Unsur yang berperan dalam pembuatan bandeng asap adalah kayu. Pembakaran kayu. Mari kita cari informasi penting dari setiap kalimat penjelas. Pengasapan akan menghasilkan efek pengawetan yang berasal dari beberapa senyawa kimia yang terkandung di dalam kayu tersebut. Apa informasi pentingnya? Ayo, Endra. Belum, Bu. Belum. Revalin. Senyawa kimia. Senyawa kimia. Komponen asap. Senyawa kimia. Evi, ya. Edward. Komponen asap. Komponen Dalam pengasapan. asap dalam pengasapan. Oke, ada lagi, satu lagi. Iya, Endra lagi. Pengasapan akan menghasilkan efek pengawet yang berasal dari beberapa senyawa kimia. Masih ada lagi. Afandi. Dari senyawa kimia yang kayu dibakar. Ojo bulat, kalimatnya jangan bulat ya. Yang kayu dibakar. Iya. Ada lagi? Satu lagi, ayo. Informasi pentingnya adalah efek pengawetan berasal dari senyawa kimia dalam kayu bakar. Ya. Informasi kalimat yang berikutnya, informasi kalimat penjelas yang berikutnya. Senyawa kimia tersebut meliputi alkohol dan sebagainya. Yo, informasi pentingnya apa? Yo, informasi pentingnya apa? 60 anak, masa yang ngomong cuma beberapa. Informasi pentingnya adalah Endra lagi. Endra? Senyawa kimia meliputi alkohol, sidehid, aster, furan, lakton, fenol, serta asam. Jangan disebutkan semuanya, coba ambil informasi pentingnya saja. Tadi Zaki, ayo Ki. Senyawa kimia. Senyawa kimia, Revalin. Senyawa kimia yang terkandung dalam kayu bakar. Edward. Senyawa kimia. Senyawa kimia. Edward sudah ngomong belum tadi? Pasa. Jadi informasi pentingnya senyawa kimia tadi adalah senyawa kimia yang terkandung dalam kayu bakar. Betul. Kemudian informasi penting yang ke kalimat terakhir, yaitu komponen asap dalam pengasapan dapat dijadikan sebagai sumber aroma, warna, antimikroba, dan antioksidan.
Zaki, yuk. Proses pengasapan dapat Informasi pentingnya dulu. sumber oksigen. Edward, Komponen asap dalam pengasapan. komponen asap dalam pengasapan. Ada lagi? Fardan. Komponen asap dijadikan sebagai sumber aroma, warna, antimikroba, dan antioksidan. Revalin. Kegunaan komponen asap. Ya, jadi informasi pentingnya di situ kan kalimatnya komponen asap dalam pengasapan dapat dijadikan. Dijadikan berarti merupakan fungsi atau guna. Sebagai sumber aroma, warna, antimikroba, dan antioksidan. Itu merupakan adalah fungsinya. Jadi di situ diambil yang penting saja, informasi penting saja, jangan disebutkan semuanya ya. Jadi kegunaan komponen asap dalam pengasapan. Oke. Langkah yang terakhir adalah membuat kalimat kesimpulan. Ingat, dari khusus menuju ke umum, kalimatnya tidak bulat, menggunakan kalimat yang kita pakai sendiri, yang kita buat sendiri, berdasarkan kalimat utama, ide pokok, dan informasi penting dari yang paling informasi yang paling penting dari beberapa informasi penting. Yo. Buat kesimpulannya. Sudah? Yuk. Raise hand. Siapa yang mau jawab membuat kesimpulan? Jo? Belum, Bu. Oh, belum. Tadi ono siapa itu jenenge? Elena. Mana suaranya Elena? Belum, Bu. Oh, belum. Putri. Oh, Zaki. Ayo, Ki. Apa, Ki? Unsur menurutmu, Ki? dan bandeng asap dari pembakaran kayu menghasilkan senyawa kimia. Disimpan dulu ya. Ayo, Revalin. Efek pengawetan berasal dari senyawa kimia dalam kayu bakar beserta kegunaan komponen asap dalam penguapan. Pengasapan. Yang lainnya, kita simpan dulu. Yuk, yang lainnya. Gazi. Ayo, gazi. Pengasapan akan menghasilkan efek pengawetan. Pengasapan akan menghasilkan pengawetan. Ada lagi? Satu lagi. Ayo. Senyawa kimia yang terkandung di dalam kayu. Senyawa kimia yang terkandung di dalam kayu. Ya. Aisyah Putri. Pengasapan ikan menghasilkan pengawetan yang berasal dari beberapa senyawa kimia. Ada lagi?
Dimulai dari proses ya. Coba, Avandi. Komponen dalam pengapasan dapat dijadikan sebagai sumber aroma antimikroba. Sebentar, diulangi. Ojo pengapasan, pengasapan. Komponen dalam pengasapan dapat dijadikan sebagai sumber aroma antimikroba dan antioksigen. Oksigen. Ada lagi? Aisyah. Aisyah Putri. Sudah? Komponen asap dalam proses pengasapan. Javier. Unsur yang paling berperan dalam pengasapan akan menghasilkan efek pengawetan yang berasal dari berbahan dasar kayu. Nah, ya sekarang dari kalimat-kalimat yang kalian buat itu tadi sebenarnya mengarah pada satu kesimpulan. Kesimpulan apa? Yaitu semuanya berarah kepada proses. Proses apa? Pembuatan. Ya. Proses pembuatan apa? Proses pembuatan bandeng asap. Proses pembuatan bandeng asap melalui pengasapan dan saya ulang. Proses pembuatan bandeng asap adalah melalui pengasapan yang akan menghasilkan efek pengawetan. Nah, jadi ini semuanya kan pengasapannya itu kan dari pembakaran kayu ini tadi dong. Pembakaran kayu itu mengandung senyawa kimia. Senyawa kimia itu fungsinya untuk apa? Senyawa kimia itu tadi antara lain ini dan ini. Nah, fungsinya untuk apa? Yaitu sebagai antioksidan. Antioksidan itu semuanya ini mengarah kepada pengawetan. Oke. Jadi kesimpulannya adalah proses pembuatan bandeng asap memperhatikan pengasapan yang akan menghasilkan efek pengawetan. Oke, bisa ya? Nah, ini ada di kalian, di LKS kalian, nanti untuk selanjutnya bisa kalian selesaikan berdasarkan langkah-langkah itu tadi. Sebentar. Ntar lagi selesai, ini tinggal sedikit. Mana Bu? Ini aku nggak ada. Iya. Sebentar. Kita lanjutkan yang ini tadi tinggal sedikit. Untuk yang bahasa Indonesia sudah selesai. Oke, untuk yang bahasa Indonesia sudah selesai, kita lanjutkan yang tadi. Bu, enggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan. Bu Guru enggak kelihatan. Nggak kelihatan, Bu. Kelihatan Bu. Ini sudah? Sudah kelihatan belum? Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Bu. Kelihatan. Belum kelihatan? Belum Bu. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Belum Bu. Bentar. Belum Bu.
Kelihatan, Bu. Belum ya? Gambarnya warna belum, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Belum, Bu. Kelihatan. Pun. Belum kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Sudah? Belum. Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Bentar. Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah. Sudah. Bu. Kelihatan. Hmm. Nah, nih. Bentar. Maaf. Ini ya, kita lanjut untuk yang tadi. Yang tadi adalah, yang slide sebelum tadi adalah manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, artinya apa? Bahwa manusia itu selalu hidup berdampingan dengan makhluk yang lain, atau manusia selalu membutuhkan orang lain di dalam lingkungan kehidupannya. Karena kita sebagai makhluk sosial, maka kita wajib saling menghormati. Jadi, oleh karenanya itu kita wajib mengembangkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Nah, selain itu, kita wajib menghargai pula hak-hak orang lain. Kemudian, selain itu, harus bersikap adil, suka bekerja keras, gemar menabung atau hidup hemat, atau menghindari yang namanya sifat pemborosan. Menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini kaitannya adalah dengan kita belajar nilai-nilai Pancasila, yaitu semua ini wajib kita terapkan dalam lingkungan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba sekarang koreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah dalam lingkungan kita, dalam bergaul dengan teman, dengan tetangga, kita sudah menciptakan kekeluargaan dan gotong royong? Yang bisa menjawab adalah kalian sendiri, ya kan? Nah, apakah kalian dalam hidup sehari-hari itu sudah menghargai hak-hak orang lain? Sudah. Apakah kalian itu sudah bersikap adil? Sudah. Sikap adil itu tidak berat sebelah ya. Apakah suka bekerja keras? Bekerja keras kalau bagi anak-anak apa? Belajar dengan giat. Belajar. Apakah anak-anak sudah gemar menabung? Nah, nih, apakah kalian sudah mau menghargai hasil karya orang lain, tidak mengejek setiap orang lain berkarya? Nah, ini yang bisa menjawab adalah kalian sendiri. Nah, semuanya itu wajib kita lakukan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Kalau kita perhatikan di sini, ini merupakan penerapan Pancasila sila kelima. Sila kelima. Berikutnya adalah perhatikan gambar-gambar berikut. Ini gambar apa ini? Menabung. Menabung. Yang ini, yang ini. Yang ini adalah yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahwa setiap manusia itu wajib bekerja dengan giat, bekerja dengan keras. Kemudian yang ini Gotong royong. bergotong royong. Kemudian yang ini
suka memberikan pertolongan. Ya, suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Kemudian gambar berikutnya adalah gambar ini apa? Nah, ini adalah harus bersikap adil ya. Siapa yang salah wajib dihukum, siapa yang tidak salah tidak boleh dihukum. Kita dibebaskan, namanya sikap adil. Kemudian yang ini, memberikan ucapan selamat. Ini yang dewasa memberikan ucapan selamat kepada yang kecil atau anak-anak. Ini namanya menghargai orang lain, ya kan? Nih setiap anak menunjukkan apa ini hasil karyanya. Nah, maka kewajiban kita meskipun gambarnya itu jelek, maka harus kita menghargai. Artinya kita wajib menghargai hasil karya orang lain. Materi terakhir adalah membandingkan kehidupan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Ini videonya tidak saya putar lagi, kalian bisa memutarnya lagi dengan melihat pertemuan video yang kemarin ya, kegiatan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Apa tugas kita adalah membandingkannya, contohnya begini. Nah, ini contohnya gini, membandingkan keadaan ekonomi dua negara ASEAN. Jadi kalian tugasnya itu adalah membandingkan, memilih dua negara, bebas, boleh Indonesia dengan negara mana, boleh Filipina dengan negara mana, terserah kalian. Misalkan dua negara saja yang dibandingkan. Paham yang dimaksud Buati? Contohnya begini. Buati membandingkan negara Malaysia. Nah, negara Malaysia ini kegiatan ekonomi kan yang dibandingkan, ya kan? Kegiatan ekonomi negara Malaysia itu apa? Yaitu kegiatan ekonomi penduduknya adalah di bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Nah, kemudian setelah itu kalian jelaskan hasil pertaniannya itu berupa apa? Yaitu berupa beras. Hasil perkebunannya yang terkenal apa? Yaitu karet, kelapa sawit, dan kayu. Dua ini, karet dan kelapa sawit, ini yang paling terkenal dari negara Malaysia. Kemudian hasil tambangnya bagaimana? Negara Malaysia merupakan penghasil timah terbesar ketiga dunia. Terus apa lagi yang bisa kita lihat di negara Malaysia, yaitu Menara Petronas. Menara Petronas merupakan lambang keberhasilan perekonomian Malaysia. Nah, saya bandingkan dengan negara mana? Misalnya saya memilih negara berikutnya, yaitu negara Singapura. Negara Singapura ini adalah negara kecil, tetapi Singapura merupakan negara yang maju. Kita bandingkan apanya? Ekonominya. Kegiatan ekonomi Singapura dititik beratkan pada bidang industri, perdagangan, dan jasa. Nah, kalian jelaskan industrinya apa saja, yaitu tekstil dan garmen. Ya, dari sini kalian jelaskan Singapura merupakan pusat mode Asia Tenggara. Ya, jadi ini karena sangat maju ya, pusat mode Asia Tenggara. Berikutnya, perdagangan. Dari segi perdagangan, Singapura didukung oleh adanya pelabuhan yang teramai kedua di dunia. Namanya apa? Yaitu Cape Town. Nah, kemudian ini sudah selesai. Selamat belajar. Silahkan dicari yang lain. Jadi tugasnya apa, Buati? Tugasnya adalah membandingkan dua negara di kegiatan ekonominya. Di mana kalian kemarin itu kan sudah mengedit di Word, toh? Di dokumen. Kemarin di dokumen, iya kan? Ya. Nah, kalau kemarin kan Buati yang ngirim. Nah, sekarang kira-kira kalian tolong di mute dulu biar nggak mantul. Nah, kalau misalnya kalian membuat kolom seperti Buati tadi di Word, di dokumen,
Kan di HP-nya kan sudah ada aplikasi dokumennya. Kalian klik, kemudian tulis tugas membandingkan 2 negara ASEAN. Nama, kelas, kemudian negara mana dengan negara mana. Buat tabel. Kan di situ ada menyisipkan, disisipkan tabel. Ya, nanti dikirim tutorial Bu Ati setelah ini. Oke? Jadi tugasnya ini tidak hari ini dikerjakan. Saya kirim tutorialnya dulu, dikumpulkan besok boleh. Besok kata terakhir mengumpulkan. Ada pertanyaan? Sebelum diakhiri ada pertanyaan? Ya. Bagaimana? Revalin yang lain coba biar jelas. Revalin nanya bagaimana? Kalau bukan negara Indonesia nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Negara anggota ASEAN, 2 negara anggota ASEAN silahkan dipilih sendiri sesuka hati kalian. Ya? Boleh nggak apa-apa ya, Bu? Bagaimana? Siapa yang tanya tadi? Sudah ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Nah, ada. Nah, untuk hari ini, pertemuan hari ini, itu tadi yang ingin disampaikan Bu Ati adalah ingin menyampaikan bagaimana cara membuat kesimpulan yang baik, ya. Itu tolong diingat-ingat karena setiap kali ujian mesti materi itu terus keluar. Oke. Nah, supaya mendapatkan hasil yang baik, supaya mendapatkan pemahaman yang baik, maka pertemuan hari ini kita akhiri. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa dulu sebelum kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa pilih kita keluar.